Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik dan shalom juga para papa mama, orang tua yang ada di rumah yang sedang mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah bersama dengan NDC Kids at Home. Kita sudah memasuki bulan Maret dan di bulan Maret ini kita akan mulai belajar dari kitab Rut dan juga kitab 1 Samuel. Kitab Rut ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Rut adalah seorang Moab. Dia bukan orang Israel, namun Tuhan bekerja dalam kehidupannya sehingga bila kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang pertama di mana di sana ada silsilah tentang Tuhan Yesus, nama Rut adalah salah satu daripada nama-nama yang muncul di dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus. Nah, luar biasa kan? Dia bukan seorang Israel, tetapi Tuhan memakai melalui kehidupannya melahirkan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat bagi kita semua. Apa yang terjadi dengan hidup Rut? Kita akan belajar bersama-sama di bulan Maret ini. Dan juga kita akan belajar dari kehidupan Samuel. Samuel adalah hakim terakhir dari bangsa Israel. Samuel adalah seorang yang sejak kecilnya sudah dipersembahkan, dikhususkan untuk melayani Tuhan oleh ibunya Hana. Dan kita melihat bagaimana Samuel dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari tangan Samuel diurapi dua orang raja yang luar biasa dari bangsa Israel, yaitu Raja Saul dan juga Raja Daud. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memakai Samuel dengan begitu luar biasa. Banyak mujizat, banyak hal-hal yang Tuhan lakukan melalui kehidupan Samuel. Kita belajar ya adik-adik ya dari kehidupan Samuel dan Rut. Dan juga nanti di akhir minggu kita akan belajar dari kehidupan Raja Saul. Apa yang terjadi dengan Raja Saul? Raja yang pertama dari bangsa Israel ini. Gak usah berlama-lama lagi ya adik-adik, kita akan langsung saja kita mengikuti ibadah NDC Kids at Home di bulan ini, di minggu pertama di bulan Maret ini. Persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan tentu saja persiapkan telinga dan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua siap? Siap ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Welcome to NDC Kids at Home. Wah, kalau Ca lihat adik-adik semua udah siap nih untuk memuji dan melompat untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa sama-sama dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memberikan suara kami, gerakan kami yang terbaik untuk Engkau, biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik udah siap semuanya? Ayo sekarang semuanya bangkit berdiri. Kalau Ca mau tes suaranya dulu ya. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi. NDC Kids, praise the Lord. Yuk kita nyanyikan pujian berikut ini. Ayo teman-teman semuanya, kita bangkit berdiri, memuji Tuhan. Jesus is the rock, He's a firm foundation. He is a kingdom that cannot be moved. He is the King of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah.
adik-adik luar biasa. Semuanya menyanyi dengan semangat ya. Kak Ocha yakin adik-adik di rumah pasti belum capek deh. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian berikut ini. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Angkat pujian ini bersama-sama dengan sepenuh hati. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Shalom adik-adik. Wah, udah ada adik-adik nih di sini. Sekarang adik-adik sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sama-sama Kak Hani kita berdoa dulu yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan dan buka telinga kami. Kami mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi lihat gak Kak Hani lagi ngapain? Lagi beres-beres ya? Wah, Kak Hani juga bawa perlengkapan ini nih. Kira-kira Kak Hani lagi ngapain sih? Apa? Beres-beres? Iya, karena adik-adik tahu nggak? Hari ini Kak Hani dan keluarga sedang mengadakan cleaning day. Apa tuh cleaning day? Cleaning day adalah hari di mana Kak Hani dan keluarga Kak Hani membersihkan dan membereskan seluruh isi rumah serta barang-barang milik pribadi adik-adik. Adik-adik pernah melakukannya di rumah? Oh, ada yang pernah, ada yang belum. Iya, adik-adik gak apa-apa. Kata Mama Kak Hani nih, cleaning day ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Kenapa Kak Hani? Karena di cleaning day ini kita bukan hanya membereskan rumah loh, tapi kita juga merapikan dan membereskan barang milik masing-masing. Misalnya nih ya, Kak Hani punya mainan banyak di kamar. Ada buku-buku, ada barang-barang yang dibelikan papa dan mama. Nah, Kak Hani harus membereskan dan merapikannya adik-adik. Kalian mau ya bantu Kak Hani hari ini? Yuk kita coba lihat. Welcome to my room. Iya ya, masih banyak nih barang-barang yang harus dirapikan. Adik-adik lihat gak? Apa dulu ya yang harus kita kembalikan ke tempatnya? Oh, Kak Hani dengar ada yang bilang buku-buku yang berserakan di lantai harus dikembalikan ke rak buku. Ayo kita rapikan. Lalu apa lagi ya? Iya, mainan-mainan yang ada di ranjang kita letakkan di dalam kotak mainan ya. Lalu apa lagi adik-adik? Oh iya, bantal yang ada di lantai kembalikan pada tempatnya ya. Wah, sepertinya semua sudah rapi nih. Ayo adik-adik semangat. Masih ada beberapa tugas Kak Hani lagi nih. Sekarang ikut Kak Hani ke tempat cuci-cuci ya. Ini sepatu Kak Hani yang dibelikan oleh Mama 2 tahun yang lalu. Masih bagus ya adik-adik. Tapi sayang nih, kotor. Nah, udah ada sikat dan juga sabun untuk kita bersihkan adik-adik. Yuk kita bersihkan sama-sama. Kita ambil dulu sabunnya dengan sikat. Lalu kita sikat sepatu Kak Hani ya. Sikat. Tada! Seperti baru lagi adik-adik. Terakhir Kak Hani mau membersihkan mainan Kak Hani. Yuk ikut Kak Hani lagi. Ini mainan kesayangan Kak Hani loh. Bantu Kak Hani bersihin yuk dengan lap ini. Supaya kelihatan baru lagi seperti sepatu kita tadi. Kita lap, dan lap. Yeay, jadi bersih lagi deh. Wah, ternyata seneng banget ya. Semuanya udah bersih, udah rapi. Ternyata bukan cuma enak dilihat ya adik-adik, tapi ada juga nih perasaan lega dan bersemangat. Wah, Mama Kak Hani kalau ngeliat kamar Kak Hani kayak gini pasti seneng. Dan Kak Hani pasti dibilang nih, kamu anak yang bertanggung jawab. Adik-adik di rumah tahu nggak sih arti bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab itu adalah ketika kita mau menyelesaikan tugas dan bagian kita dengan baik sampai selesai, seperti yang Kak Hani lakukan tadi. Nah, hari ini adik-adik ada firman Tuhan nih yang bercerita tentang seorang wanita yang sangat bertanggung jawab. Namanya adalah Ruth. Yuk kita dengar sama-sama. Halo adik-adik, benar kata Kak Hani, hari ini Kak Putri mau menceritakan seorang perempuan yang bernama Ruth. Ruth ini adik-adik adalah seorang tokoh yang patut diberikan acungan jempol adik-adik. Emangnya kenapa Kak Putri? Nah, Kak Putri mau menceritakan kisahnya dari awal dulu ya adik-adik. Jadi, suatu hari terjadilah masa kelaparan di Israel. Nah, ada seorang pria yang bernama Elimelek berasal dari Bethlehem. Dia bersama keluarganya pergi meninggalkan Israel dan tinggal di negara Moab. Istri Elimelek bernama Naomi dan mereka memiliki 2 orang anak.
yaitu Mahlon dan juga Kileon. Nah adik-adik, setelah beberapa tahun berlalu, Elimelek meninggal dunia dan kedua anaknya laki-laki menikahi perempuan-perempuan Moab, yaitu Orpa dan juga Rut. Nah adik-adik, setelah 10 tahun kemudian Mahlon dan juga Kileon meninggal dunia adik-adik. Jadi Naomi ditinggalkan bersama kedua menantunya dan tidak lagi memiliki suami ataupun anak laki-laki. Nah terus bagaimana Kak Putri? Nah adik-adik, yuk kita simak video yang satu ini. Long time back, in a place called Moab, there lived a woman named Naomi. Her husband had died a long time back, and now recently, her 2 sons too died. She was now left with the wives of her sons, Orpha and Ruth. There's no point of sitting here and crying. We can do nothing about it now. Ruth, you must listen to what I'm going to tell you. What is it, Mother? My daughters, you're still young. Go back to your people and marry again. You can have children of your own one day. Mother, what are you saying? No, Ruth. Stop. You must do what I say. I'm going back to Bethlehem, and you can't come with me. But why can't I come to Bethlehem with you? Because you're a Moabite woman, and in Israel, you'll always be a foreigner, my dear. Orpha, will you at least listen to me? I will do whatever you wish me to do. Thank you, dear. Thank you so much. Now, Ruth, please. Mother, please don't insist. Wherever you go, I will go. Wherever you die, I will die. Your people shall be my people, and your God will be my God. Oh dear. Ya adik-adik, Ruth mau mengikuti Naomi. Ruth tidak ingin meninggalkan Naomi yang sudah tua. Sampai Ruth bilang begini loh adik-adik, kemana Naomi pergi, kesanalah ia akan pergi. Bangsamulah bangsaku, Tuhanmulah Tuhanku. Wow adik-adik, luar biasa ya Ruth ini. Padahal adik-adik tahu nggak, Ruth ini berasal dari bangsa Moab. Bangsa Moab ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Ruth memilih untuk percaya kepada Tuhan bersama dengan Naomi dan orang Israel. Nah, akhirnya adik-adik, Ruth mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Di Bethlehem, Ruth bekerja sebagai pemungut gandum di ladang Boas. Nah adik-adik, pada zaman itu ketika tiba waktunya memanen gandum, banyak sekali orang-orang yang berkekurangan datang untuk memungut gandum. Hal ini dilakukan mereka adik-adik untuk dapat memenuhi kebutuhan makan mereka. Adik-adik tahu, Ruth sangat rajin loh adik-adik. Hal ini dilakukan Ruth agar dapat memenuhi kebutuhan Ruth dan Naomi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wow adik-adik, Boas memandang hal ini sebagai hal yang baik. Sehingga Boas sebagai tuan dari ladang gandum memerintahkan pegawai-pegawainya untuk menjatuhkan gandum yang sangat banyak. Sehingga Ruth dapat memungut gandum yang sangat banyak juga adik-adik. Akhirnya Boas mengambil Ruth sebagai istrinya dan melalui keturunan mereka lah lahir seorang raja yang besar, Raja Israel, yaitu Raja Daud. Wah, adik-adik, tadi kita sudah melihat ya bagaimana Ruth pada akhirnya tetap memilih untuk ikut Naomi. Adik-adik, bahkan Ruth itu memilih untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun Ruth itu berasal dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu bangsa Moab adik-adik. Padahal ya, Ruth itu punya alasan yang kuat untuk meninggalkan Naomi dan kembali kepada bangsanya. Karena Ruth tahu kalau ikut Naomi nih kehidupannya mungkin jadi susah dan gak enak.
Tapi Ruth tidak memilih meninggalkan Naomi. Ruth tetap mengikut Naomi karena Ruth yakin kalau Tuhan pasti sanggup dan mau menolong kehidupannya adik-adik. Kita harus mencontoh Ruth ya adik-adik. Saat kita menemui pilihan yang sulit nih, yang mana ya? Kita harus ingat tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik adik-adik. Kita lihat kan kalau Tuhan ternyata punya rancangan yang indah. Ruth akhirnya dipertemukan oleh Boaz. Tuhan juga punya rancangan yang indah loh adik-adik buat setiap kita. Karena itu kita jangan ragu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Selain itu adik-adik, kita juga lihat nih, Ruth itu orang yang bekerja keras. Dia walaupun pekerjaannya hanya memungut gandum, sisa-sisa gandum yang jatuh di ladang gandum orang lain, Ruth tetap melakukannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ruth adalah orang yang bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati Ruth nih adik-adik. Kita juga mau belajar seperti Ruth ya. Apapun pekerjaan kita, sekecil apapun bagian kita mau melakukannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Kita mau bertanggung jawab. Kita yakin ya adik-adik, Tuhan pasti menyertai dan menolong kita. Yuk kita jadi anak yang bertanggung jawab dan selalu percaya kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan. Jadi siapa di sini yang mau belajar jadi anak-anak yang bertanggung jawab? Nah, Kak Ocha dan pasti adik-adik semua ya. Sekarang tiba waktunya kita untuk membaca dan mengikuti gerakan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita satu ini. Halo, nama saya Ken. Ayat hafalan hari ini adalah 1 Ruth ayat 16b. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Kita ulangi sekali lagi ya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Terima kasih. God bless you. Good job. Diingat-ingat ya adik-adik ayat hafalan hari ini. Kalau misalnya kita sudah beribadah, berarti tiba waktunya kita untuk mengikuti small group. Nah, buat papa mama atau adik-adik yang masih bingung nih small group itu apa? Small group adalah kelas pemuritan secara online untuk adik-adik berusia baby sampai dengan kelas 6 SD. Nanti di sana kita akan ada banyak kegiatan adik-adik. Entah itu misalnya sharing firman Tuhan, entah misalnya kita melakukan aktivitas. Pokoknya seru-seru deh. Penasaran nggak? Coba kita lihat sama-sama yuk kegiatannya. Selamat pagi semuanya. Password of the week kita kali ini adalah yuk, bisa yuk. Coba semuanya ikutin, coba di-unmute. Coba. Password of the week kita kali ini adalah yuk. Yuk. Iya. Good. Nah, kayak gitu adik-adik. Si Bapak Ehud ini tetap diberkati sama Tuhan, tetap dijadiin good sama Tuhan. Begitu juga sama kita, walaupun kita ngerasa kita biasa-biasa aja, ya adik-adik jangan takut. Tuhan Yesus itu bakal bikin kita jadi anak good boy, good girl loh. Oke, terima kasih Kak. Oke adik-adik, siapa yang sudah siapkan aktivitas? Nih, kakak siapkan aktivitas kakak. Tuhan memakai kelemahan atau keunikan yang ada di Bapak Ehud untuk sebuah kemenangan. Kita ngerasa, kita ngerasa ada kelemahan seperti ini. Tapi Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk mengalahkan dan melakukan suatu perkara yang luar biasa. Ini bahwa Ehud ini adalah orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan sayang sama Ehud, sehingga Tuhan pakai Ehud untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Moab. Oke, thank you teman-teman. Happy Sunday. Oke, thank you. God bless.
Tuh, seru ya adik-adik ya. Jadi untuk adik-adik yang belum pernah mendaftar sama sekali small group, adik-adik bisa mendaftar melalui link ataupun nomor WA berikut. Nah, sekarang Kak Ocha juga mau ingetin nih untuk papa mama yang memiliki anak-anak yang masih baby sampai dengan TKB bisa mendownload aktivitas di dalam NDC App. Juga untuk papa mama yang memiliki anak-anak yang duduk di kelas 1 sampai 6 SD bisa mendownload bahan diskusi di dalam NDC App juga. Semua materi ada di dalam fitur Parenting 101. Nah, sekarang Kak Ocha mau tutup nih ibadah hari ini. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini Tuhan kami belajar, kami mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Biarlah Engkau sertai setiap kami Tuhan, pimpin langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.